Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahora Sita Ayu Daulay dengan NIM 0103241004. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan PPT tentang kritik hadis dalam perspektif Imam Bukhari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kritik hadis. Kritik hadis secara bahasa disebut juga dengan naqd al-hadis, yang berarti upaya membedakan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang dhaif, dan menentukan kedudukan para periwayatan hadis tentang kredibilitas maupun kecatatannya. Secara istilah, kritik hadis adalah suatu upaya untuk menyeleksi kehadiran hadis, memberikan penilaian dan membuktikan kemurnian dan keaslian sebuah hadis. Upaya ini juga untuk memahami hadis dengan tepat dalam mengamalkan isi dari hadis tersebut. Jadi, karena kritik hadis di sini dalam perspektif Imam Bukhari, saya akan menjelaskan tentang biografi singkat tentang Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini memiliki nama lengkap, yaitu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jaif Al-Bukhari. Beliau lahir di hari Jumat pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriyah di kota Bukhari. Al-Bukhari juga termasuk orang yang cerdas dan memiliki banyak ilmu, terutama ilmu dalam ilmu hadis. Imam Al-Bukhari bisa menghafal hingga 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari pergi mencari hadis dari berbagai imam di berbagai negara, termasuk di Baghdad, Mesir, Mekah, Madinah, Basra, Kufah, dan hadis yang tercatat di dalam kitabnya sekitar 7.000-an hadis. Dan kitab hadisnya disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Dari perjalanan panjangnya ke berbagai negara, Al-Bukhari berkesempatan untuk belajar dari banyak guru hadis. Ia mencatat bahwa hadis-hadis yang ditulisnya diterima dari 1080 guru hadis. Di antara nama-nama gurunya yang terkenal itu seperti Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, Maki bin Ibrahim Al-Bulki, dan Ibnu Rahawai. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari 289 guru hadis. Selanjutnya, beberapa aspek penting dari metode kritik hadis menurut Imam Al-Bukhari. Yang pertama ada penekanan pada ketersambungan sanad, yang kedua ada kredibilitas dan kejujuran perawi, yang ketiga ada ketetapan hafalan atau dobitnya, yang keempat ada pemeriksaan matan atau yang disebut dengan isi hadis tersebut, yang kelima, ketelitian dalam penyusunan kategori hadis, lalu perjalanan panjang dalam meneliti hadis, dan prinsip ketat dalam seleksi hadis. Metode kritik hadis Imam Al-Bukhari mencerminkan dedikasi dan kehati-hatiannya dalam menjaga kemurnian tradisi Islam. Beliau bukan hanya seorang pengumpul hadis, tetapi juga seorang kritikus yang sangat teliti dan mendalam. Karena itu, Sahih Al-Bukhari dianggap sebagai salah satu kitab hadis paling terpercaya dalam sejarah Islam. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Kuis yang pertama ada tentang apa istilah isnad dalam ilmu hadis. Pilihan pertama, koleksi hadis. B, isi atau teks hadis. C, metode kritik hadis. D, rantai periwayatan hadis. Yes, benar. Jawabannya adalah D, rantai periwayatan hadis. Selanjutnya, kuis kedua. Apa syarat utama seorang perawi hadis menurut Imam Al-Bukhari? Jawabannya adalah C, berakhlak mulia dan memiliki hafalan yang kuat. Kuis yang ketiga, berapa jumlah total hadis yang tercatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Jawabannya D ya teman-teman, sekitar 7.275 hadis. Selanjutnya, apa nama kitab yang disusun Imam Al-Bukhari yang berisi koleksi hadis-hadis sahih? Jawabannya adalah B, Sahih Al-Bukhari. Kuis yang terakhir, bagaimana sikap Imam Al-Bukhari terhadap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal lalai atau tidak jujur?
buat teman-teman, giliran untuk menjawab ya. Cukup sekian penjelasan PPT dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.